ada loh lihat berita di media massa soal kandidat menteri A atau kandidat B dari kementerian B kayak gitu tuh nggak ada gitu. Bukannya ada ya? Kan udah ada 3 versi sekarang tuh. Iya, tapi habis itu cuman mentok di 3. Iya. Coba kita bandingkan misalkan di 2019. Zaman dulu ya. Iya. Banyak banget tuh. 2019 itu setiap minggu isunya itu Banyak sampai yang pelantikan gitu loh, digoreng terus. Ini kan enggak. Karena pengen banyak yang jadi menteri. Nah, Kalau sekarang nggak ada yang berani sama Pak Prabowo. Waduh, mau ngegoreng. Kau goreng-goreng ini katanya. ini kan dalam konteks itu Prabowo ini berarti sedang menggali parit. Menggali parit. Okay. Iya, menggali parit secara politik. Parit buat siapa nih? Ya antara dia dan Jokowi. Ini parit yang digali untuk jebakan ya. Bukan melindungi diri. Kita mulai lagi nih, San. Kita diskusi lagi. Kita bahas apa yang perlu kita koreksi. Aduh, ini kita belagu banget ya. Mau ngoreksi sesuatu. Tapi kan kita juga udah ngasih disclaimer di awal-awal. Yeah. Correct us if we are wrong. Koreksi kita kalau kita juga salah gitu. Tapi gue akhir-akhir ini ada yang gue penasaran ya, San. Kita masih 3 bulanan lah ya, 3 bulanan di masa transisi. Betul. Dan ini lagi transisi begini, gue ngerasa ada tensi yang agak naik di satu sisi, sisi lain tiba-tiba dingin kaku beku gitu. Ini nggak ada yang baik sih di antara kedua itu ya. Tapi San, menurut lo ya, gue penasaran ya, I wanna dig your thoughts tentang transisi ini ya, in particular ya. Kayaknya tensinya lagi naik ya. Kayaknya sih, kalau yang gue lihat juga demikian ya. Ini memang tensinya lagi naik gitu. Artinya tensi naik ini kalau yang gue lihat adalah ini udah masuk yang namanya transisi ya, mempersiapkan untuk governing mode gitu ya. Ini udah masuk fase yang sangat serius. Artinya politik justru ditaruh di samping. Yang politik ditaruh di samping. Iya, politik dikesampingkan dulu nih. Oke. Omong-omongan politik dan lain-lain di dalam masa transisi ini. Artinya kan ngomongin soal koalisi, bagi-bagi jabatannya. Ini lagi dikesampingkan nih. Oke. Memang sedang membahas. Justru dikesampingkan? Justru lagi dikesampingkan kalau menurut gue. Oke. Kenapa gue bilang justru dikesampingkan? Hari ini kita nggak ada loh ngelihat berita di media massa soal nama A kandidat menteri A. Atau kandidat B dari kementerian B kayak gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Bukannya ada ya? Kan udah ada 3 versi sekarang tuh. Iya, tapi habis itu cuman mentok di 3. Ya. Coba kita bandingkan misalkan di 2019. Zaman dulu ya. Banyak banget tuh. 2019 itu setiap minggu isunya itu sampai pelantikan gitu loh, digoreng terus. Ini kan enggak. Karena pengen banyak yang jadi menteri. Nah, kalau sekarang nggak ada yang berani sama Pak Prabowo. Waduh, mau ngegoreng. Kau goreng-goreng ini katanya. Itu Pak Luhut ya, itu kayaknya Pak Luhut ya. Jadi mungkin ini kali ya. Kalau akhirnya gue punya pandangan demikian ya. Ini kayaknya kemudian ditarikan yang bobotnya lebih besar itu ngomongin nomenklatur, tapi bagaimana ini mungkin secara ketatanegaranya benar enggak? Substansinya kalau nomenklaturnya begini itu benar enggak? Daripada siapa yang akan mengisi, bagaimana membagi-bagi pos kepada partai koalisi dan lain-lain gitu. Artinya itu bisa ditaruh di akhir aja kalau ini bangunannya udah pas. Nah, ketika kayak begitu, pandangan gue artinya ini Pak Prabowo pengen membentuk pemerintahan yang apa ya? Kalau dia kemarin ngomongnya melanjutkan, itu tidak hanya melanjutkan, nggak blokosuto begitu kalau kata orang Jawa gitu. Blokosuto. Yeah. nggak gelundung semprong ya gitu lah, nggak yang begitu aja gitu. Tapi pengen dia ya punya cirinya, dan ciri ini sesuai dengan visi misi dia, sesuai dengan bayangan dia tentang pemerintahan. Tentang bagaimana menjalankan pemerintahan ya, dia pengen detail tuh di situ. Ngomongin soal anggaran, bangunannya dulu nih besar, nomenklatur nanti akan ngomongin anggaran, begitupun sebaliknya cocok atau enggak dan lain-lain. Ini kayaknya gravitasinya di situ, Pak. Jadi Prabowo banget ya? Prabowo banget. Kalau gitu jangan-jangan lagi rame-rame mau ada Dewan Pertimbangan Agung, jangan-jangan maunya Pak Prabowo. Bagaimana menurut lo? Bisa jadi.
Karena ketua DPA pertama itu adalah kakeknya beliau, Pak Margono. Pak Margono, betul. Dan tapi masalahnya adalah kalau mau membentuk DPA, kalau itu sama maksudnya dengan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, maka ini larinya harus ke amandemen Undang-Undang Dasar. Betul. Kecuali kalau DPA mau dibikin sendiri tanpa ada cantelan ke Undang-Undang Dasar. Betul. Dan Pak Prabowo itu ditengarai katanya yang menjadi urgent itu adalah karena beliau ingin memasukkan banyak nama. Artinya tidak hanya 9 yang ada di One Team Press saat ini gitu. Jadi akan banyak nama lah mau dimasukin. Dan kalau Dewan Pertimbangan Agung ya, itu kan lebih agung gitu, lebih majestic. Lebih majestic kesannya. Tapi ya ada resiko ketika Undang-Undang Dasar dibuka, Pandora Box amandemennya dibuka, maka itu bisa membahas yang lain-lain gitu. Berpotensi banyak penumpang gelap lah. Berpotensi penumpang gelap gitu. Dan sampai hari ini kan kita belum mendengar ya Pak Prabowo itu manifesto politiknya beliau itu apa sebagai presiden elect. Selain yang kita bisa dengar atau baca di Economist, di Newsweek. Apa udah pernah nulis di media di Indonesia belum ya? Kayaknya belum ya. Belum. Gue belum pernah. Enggak, yang seingat gue belum ya. Belum, iya. Nah, tapi pertanyaan gue, San, ini kembali lagi ya. Ini oke, DPA, One Team Press itu pembicaraan yang lain. Kembali ke tensi tadi. Tensi transisi ya. Kompas ini lagi ada survei kan? Ada survei. Tentang pilkada. Sejauh mana orang akan ikut pandangan Jokowi untuk memilih calon-calon kepala daerah. Yeah. Di survei Kompas terakhir, kalau nggak salah tipis tuh kan bedanya. Yeah. Antara yang mau dipengaruhi oleh pandangan Jokowi atau dukungan Jokowi, atau yang merasa pilihan gue udah nggak relevan lagi sama Jokowi. Gitu. Yeah. Nah ini kayaknya tanda-tanda panas nih. itu sebenarnya kan nyambung ketika politik dikesampingkan. Ini kan dalam konteks itu Prabowo ini berarti sedang menggali parit. Oke. Iya, menggali parit secara politik. Menurut gua. Parit buat siapa nih? Ya antara dia dan Jokowi. Oke. Ya sono social distancing. Oke. Dia bangun ini nih parit di tengah-tengah mereka gitu. Iya. Jadi kayak mulai digali. Karena kalau pembahasan transisi diarahkan kepada... Ini parit yang digali untuk jebakan ya? Bukan melindungi diri. Bisa jadi sih. Gawat ini. Gawat. Cuman kalau menurut gue gitu. Karena kalau pembahasannya soal politik, ngomongin siapa yang dapat apa, pembagian, segala macam. Yang jadi sentral dalam bingkai pembahasan media-media akan Jokowi. Prabowo itu akan jadi kapiran aja, ngikut aja. Oke. Akan di belakang justru. Dan ketika hari ini prosesnya ngomongin substansi, tidak bagi-bagi kekuasaan, ini akhirnya ada jarak politik yang berhasil dibangun oleh Prabowo terkait sosok dirinya dengan Joko Widodo. Itu secara politik. Yang kedua, kita bisa ngelihat juga tuh Pak, sebelum masuk ke yang survei pilkada tadi ya, ini tensi ini jelas kelihatan soal IKN. Oh iya, itu udah jelas itu. Iya. Itu sudah terlalu telanjang. Betul. Terlalu telanjang. Bahkan Pak Jokowinya sendiri kan juga sudah bilang kan, kalau airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum. Nah ini repot ini kalau kayak gini. Ya itu, jadi rentetan kan kita udah mulai ngelihat gitu bahwa Pak Prabowo ini kayaknya akan berdiri menjadi dirinya sendiri gitu. Setelah selama ini banyak yang mengesankan karena didukung Pak Jokowi hanya memenuhi keinginan Pak Jokowi istilahnya kayak begitu. Tapi dia pengen membuktikan enggak, gue juga punya keinginan, saya juga punya pandangan saya juga mungkin lebih rasional atau bisa jadi berbeda daripada Pak Jokowi. Misalkan dalam konteks IKN, sejujurnya gue melihat Pak Prabowo Indian lebih rasional. Dia tidak menulis soal IKN di Newsweek sama sekali yang itu sebetulnya bisa menandakan pikiran dia soal governing mood-nya ke depan gitu, soal pemerintahannya, tapi dia tidak tulis. Artinya mungkin Pak Prabowo juga melihat IKN ini bisa menjadi liabilitas, menjadi beban bagi pemerintahannya, bagi ruang fiskal pemerintahannya yang kita tahu ruang fiskal itu cukup sempit, sedangkan dia punya
program momentum apa monumental, monumental. Ya, program monumental juga yang sedang disiapkan. Makan siang bergizi. Itu butuh dana yang gede banget. Kalau kemarin lo udah move on ya dari makan siang gratis ya? Iya, makan siang bergizi. Ini sesuai yang di media ini. Jangan sampai kita salah ini. Tapi San, mengenai posisi Prabowo ya terhadap Jokowi, ini Political Strategy Group beberapa bulan yang lalu kita awal-awal sudah punya perspektif ya tentang itu ya. Kita katakan bahwa Prabowo harus menjadi dirinya. Itu kepemimpinan Prabowo itu ya sepantasnya sewajarnya memang dimiliki oleh Pak Prabowo. Dan gue pikir ya San, kalau misalnya juga banyak orang berpandangan ini Pak Jokowi mencoba untuk terus menjadi seseorang yang relevan dengan percaturan politik kekuasaan pemerintahan, kayaknya itu akan mencoreng dirinya ya. Akan sangat mencoreng dirinya. Dan dalam konteks ini kan begini San, Pak SBY, beliau meninggalkan kepresidenan pada saat itu, dan beliau sudah merencanakan masa masa purnanya beliau, dan beliau tetap relevan sampai hari ini. Beliau bisa mengungkapkan pandangan-pandangan ya, isu-isu terkini gitu ya, baik sebagai pribadi ataupun orang kemudian memproyeksikannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Beliau punya instrumen yang terus eksis sampai hari ini. Beliau mempersiapkan masa purnanya bahkan jauh sebelum dirinya menjadi presiden ya. Artinya beberapa saat ya, beberapa hari, beberapa waktu sebelum beliau mencalonkan diri sebagai presiden di 2004 dengan mendirikan sebuah partai politik. Pak Jokowi, beliau tidak terlihat mempersiapkan itu. Artinya andai saja, ini gue berimajinasi, andai saja ada konsistensi Pak Jokowi di PDI Perjuangan, atau mungkin juga di baliknya kita nggak tahu lah ya. Kenapa? Apakah betul-betul PDI Perjuangan itu apakah Pak Jokowi yang betul-betul meninggalkan PDI Perjuangan tanpa ada sebab tertentu? Ya kita nggak tahu. Selama ini kan kita cenderung melihatnya satu sisi. Pak Jokowi ini yang ninggalin, Pak Jokowi ini yang bermasalah, Pak Jokowi yang nggak komit dan sebagainya dan sebagainya. But we will never know. Di balik itu, apakah kemudian ada masalah-masalah di antara mereka berdua yang sebetulnya bukan berdasar dari Pak Jokowi banget gitu. Atau justru kita nggak tahu. Atau justru kita juga selama ini salah menganggap Pak Jokowi dan PDIP itu sudah berpisah jalan. Atau jangan-jangan ya itu orang staging aja, pemanggungan aja. Bisa gitu. Atau selama ini kita menganggap bahwa Pak Jokowi ini sudah keluar dari PDIP gitu. Atau jangan-jangan tidak pernah dianggap keluar juga oleh PDIP. Nggak pernah dianggap keluar. Vis-a-vis Ibu Mega ya terutama ya. Kayak Mbak Puan gitu misalnya. Mbak Puan itu kan pernah pidato di Rakernas kemarin itu. Maafkan kader-kader kami, loh masih disebut kader loh. Iya. Maafkan kader-kader kami. Dan tidak disampaikan kan maafkan kader-kader kami dan kader tersebut sudah keluar kan gitu. Nggak disebut gitu. Masih dianggap kader gitu loh. Ini kan masih banyak pertanyaan sebenarnya. Betul. Tapi intinya menurut gue kayak gini ya. Gue sepakat sama lu gitu bahwa Pak Jokowi mungkin memang kurang menyiapkan diri. Kalau dia memang pengen menjadi relevan post powernya setelah dia lengser nanti gitu, habis masa jabatannya. Beda dengan Pak SBY, karena Pak SBY sudah punya infrastruktur namanya Partai Demokrat. Dia sudah siap betul. Iya. Kalaupun dianggap bahwa Pak Jokowi itu menyiapkan PSI, ya itu kan dia tidak ikut menyiapkan dari awal. Setahu kita ya, itu ada pendiri-pendiri yang lain. Ada pendiri-pendiri yang lain gitu. Tapi di ujung yang mungkin juga sebagai strategi partai untuk meningkatkan apa dan lain-lain, ya akhirnya kita melihat hari ini ada Kaisang Pangarep menjadi ketua umumnya. Tapi apakah itu bisa dinilai sebagai persiapan Pak Jokowi? Belum tentu juga. Toh PSI nggak lolos kan di parlemen hari ini. Betul. Artinya nggak punya daya dorong juga. Hari ini PSI masih dalam pembicaraan politik karena Pak Jokowi masih on power. Karena masih di situ. Sementara tanda-tanda lemdak kalau menurut gua ini sudah semakin kentara. Meskipun dulu gue juga udah sepakat sama Bli Made Supriyatna waktu di Rossi, dia bilang kenapa kita nggak
berani mengatakan Jokowi itu lemdak gitu kan. Terus semua orang banyak yang masih membaca Pak Jokowi masih punya power in term of dalam konteks nih itu politik praktis elektoral katanya. Tapi bagi gua ketika melihat power seseorang itu bukan cuman pada politik praktis bagaimana pengaruhnya mempengaruhi pemilih dan lain-lain. Kalau mempengaruhi pemilih dalam konteks elektoral itu faktor popularitas ketokohan itu aja udah cukup gitu loh, bukan nggak harus dia berada dalam kekuasaan tertentu. Misalkan siapa? Raffi Ahmad. Artis. Raffi Ahmad kenapa? Artis, followersnya jutaan. Calon kada yang didukung Raffi Ahmad ada kemungkinan besar lebih kuat atau bisa menang daripada yang tidak didukung Raffi Ahmad. Dia punya basis followers dan lain-lain. Dia punya popularitas. Pak Jokowi itu mungkin punya popularitas itu. Tapi ketika dikatakan dia masih great duck atau bebek yang kuat, ya belum tentu juga gitu loh kalau indikatornya itu aja. Tapi kita berbicara instrumen kekuasaan yang ada di tangannya. Ya dia itu udah lame duck secara kekuasaan, secara power. Bisa nggak diasumsikan begini? Tidak berani memposisikan Pak Jokowi sebagai lame duck. Kok gue rada ganjel ya? Bebek gitu. Jelek banget kayaknya gitu. Masalah itu istilah umum. Kenapa ya? Iya, betul itu istilah umum. Tapi gue sempat berpikir kenapa sih nggak lame horse gitu misalnya. Kenapa harus bebek? Benar juga. Itu kan istilah luar ya. Tapi ya oke, itu kita tidak mau diskusi itu ya. Tapi mungkin ini persepsi. Benar nggak San? Menurut lo ya? Kalau menurut gua ini permainan persepsi aja. Karena orang banyak yang mempersepsi atau kemudian berhasil terpersepsi oleh suatu katakanlah aksi-aksi tertentu lah begitu. Waduh, ini kalau ninggalin sekarang nih, leher gue diikat dari belakang nih gitu. Dipenggal nih gitu kan. Nanti gue dipenggal gitu. Kan 3 bulan lumayan, bertahan 3 bulan kan. Daripada dipenggal sekarang, kalau gue bisa aman kan ntar aja gitu kan. Jadi gue baik-baik dulu lah gitu. Menurut lo ada nggak efek psikologis ya? Efek psikologis dari beberapa peristiwa-peristiwa ya. Memang gue termasuk orang yang sebetulnya nggak terlalu percaya ya dengan mungkin ada permainan politik, tetapi itu bisa terjadi karena si pelaku ya salah sendiri. Oh iya. Gitu loh. Misalnya kalau ada orang menuduh, wah kekuasaan ini bermain, kekuasaan ini melakukan kriminalisasi gitu. Nah, apa yang mau dibilang kriminalisasi kalau ternyata dia memang melakukan kesalahan gitu. Kalau emang dia korupsi, kalau memang dia ada kasus-kasus yang memang sepakat gue, Pak. Gimana menurut lo? Sepakat. Gue menyebut itu sebenarnya sebagai efek Chekhovian. Anton Chekhov. Jadi Anton Chekhov itu kan pernah bilang gitu, kalau dalam sebuah drama. Ceritanya gimana nih? Kalau dalam sebuah drama itu ada pistol itu harus ditembakin. Masa ada pistol cuma buat pajangan, itu nggak penting dalam sebuah cerita. Kalau di awal cerita sudah memunculkan pistol ya harus ditembakin. Nah, menurut gue konteks orang-orang menyebut ada sandraan politik dan lain-lain. Ini kayak gini. Ya orang yang ngelihat ada pistol, ada peluru, ya kan? Terus sasarannya menyerahkan diri ya, kamu masa nggak ditembak dalam sebuah cerita? Dia disediakan gitu loh. Artinya bener kata lu gitu. Kalau sudah menyerahkan diri, kalau sudah menyerah nggak boleh ditembak lagi. Ya artinya dia melanggar hukum humaniter itu. Menyerah sih, maksud gua adalah dia melakukan kesalahan gitu membuka. Dia harusnya pakai Kevlarnya ditaruh gitu kan. Ini orang kan akhirnya kayak wah ada celah gitu loh. Ya itu tadi. Mungkin Pak Jokowi atau siapapun yang kan kalau orang mengesankan Pak Jokowi main politik sandra. Banyak yang menyebut kayak gitu, sandra lewat hukum segala macam. Ya. Kalau bagi Pak Jokowi gue punya pistol, ada pelurunya, terus sasarannya juga tidak mengawas diri gitu kan. Gue punya peluang untuk menembak, kenapa tidak gue tembak kalau pakai pendekatan Chekhovian tadi. Daripada gue ditembak balik juga. Ditembak balik misalkan kayak gitu dalam realis politik. Artinya ya orang-orang yang hari ini dibilang menjadi kasus sandra karena korupsinya atau apa dan lain-lain, ya kalau dia nggak korupsi ya nggak akan sampai situ. Nggak akan begitu lah. Nggak akan jadi sasaran tembak. Jadi ya jangan buru-buru merasa ini adalah kriminalisasi atau apa gitu ya. Jadi kadang-kadang juga gue suka mikir juga itu sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Karena kesan publiknya nanti jadi akan beda gitu. Iya. Jadi kalau
bilangnya kriminalisasi. Ini kan seolah-olah setiap orang yang korup itu dianggap koruptor ini nggak salah, cuma jadi korban. Iya, Itu bener. loh efek psikologisnya. Benar. Terus gimana pemberantasan korupsi kita mau maju? Iya, benar. Udah ketua KPK pertama kali dalam sejarah jadi tersangka, ya kan? Enggak ada yang jadi tersangka sebelumnya. Ada ya? Ada itu yang di penjara lama juga tuh. Oh iya. Siapa namanya? Lupa. Ya itulah ada berarti ya. Zaman Pak SBY ya. Zaman Pak SBY ya. Cuman ini kan ya tragis juga, dia melakukan suap menyuap, pemerasan kan sih. Iya. Yang sekarang ini gitu kan. Dakwaannya begitu. Kita kan nggak tahu ya prosesnya ke depan. Udah gitu sebagai tersangka main bulu tangkis lagi. Aduh, memang. Cuman ya itu ironis maksud gua. Kalau Iya. tadi ngomongin bahwa setiap orang kena kasus korupsi, ini karena dia korban sandera politik gitu. Kita jalan di tempat, Pak. Iya. Ya ibaratnya ya kita tahu dia melanggar hukum, terus akhirnya kita menormalisasi itu. Kita permisif. Iya. Jadi bangsa yang makin permisif kepada korupsi. Sekarang aja kan bisa dibilang udah mulai nih. Betul. Permisif terhadap korupsi. Tapi ya itu juga jadi concern ya kalau menurut gua ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mega misalnya. Sama yang melakukan penyelidikan terhadap Sekjen PDI Perjuangan ya. Gue menyesalkan aja sih gitu. Kalau seorang sosok nasional ya sebesar beliau gitu kemudian mengatakan ya karena kita tidak tahu itu kriminalisasi kah atau apakah gitu. Tapi it's not something good for sosok seperti ketua umum partai besar ya yang menyatakan demikian gitu. Tapi apakah ini semua tanda-tanda panasnya transisi tadi kan? Kalau kita kembali ke konteks itu. Ya termasuk sih kalau menurut gua. Meskipun harus diklaster lagi ya. Artinya gini. Kalau berbicara soal kasus demi kasus dan lain-lain itu. Kita akan terjebak pada sebuah teori konspirasi itu yang pertama. Of course. Gitu kan. Jadi kita cukupkan bahwa itu kasus korupsi yang terjadi harus diproses hukum. Secara politiknya, apakah ini bagian dari panasnya transisi? Iya, tapi dalam konteks begini, Pak Prabowo mungkin secara politik, kalau tadi bahasa di awal gue pengen membangun parit dengan Pak Jokowi, dia itu butuh pelapis. Ya kan? Dan lu juga pernah ngomong waktu itu bahwa Pak Prabowo ini harus ada yang melapisi gitu. Betul. Yang pelapisnya itu adalah PDI Perjuangan, misalkan kayak gitu. Nah, masalahnya adalah di dalam PDI Perjuangan sendiri gitu kan, ini kan belum juga bisa ada pintu-pintu yang terbuka kelihatannya gitu loh. Pertemuan Pak Prabowo Bu Mega itu masih wacana di Lauhul Mahfud mungkin gitu kan, di awang-awang gitu. Udah tertulis mungkin di Lauhul Mahfud, tapi belum mampu diaplikasikan gitu loh, masih di sana gitu, di langit-langit gitu kan. Karena ganjalannya adalah mungkin Pak Jokowi ya. Jadi, tapi kalau kemudian harus menunggu kongres partai, kan kelamaan jadinya. Kelamaan ya, kan itu bukan masa transisi, post transisi itu. Itu post transition ya. Karena tahun depan kan kongresnya itu. Iya, betul. Yang dibutuhkan kan sekarang gitu. Nah, ya itu tadi, kalau melihat dalam konteks apakah kasus yang ada di PDIP bagian dari transition turmoil. Transition turmoil, ya. Gitu kan. Panasnya transisi, ya mungkin bisa jadi gitu kan. Dan unfortunately mungkin hari ini yang banyak di DPP PDI kelihatannya adalah yang tidak menghendaki PDIP atau Bu Mega gitu yang bisa menjalin hubungan dalam transisi melapis Pak Prabowo gitu. Tapi bagi gua sebagai pengamat ya, secara logis saja, kalau memang PDI Perjuangan itu merasa dalam tanda kutip dirugikan Pak Jokowi secara politik dan ingin melepaskan kerugian itu dan pengen jalan lebih jauh gitu ke depannya, ya udah selesaikan saja dulu satu masalah namanya Joko Widodo. Misalkan bagi mereka itu. Dan ya apa salahnya menyelesaikan Joko Widodo? Mungkin. Apakah mungkin? Putranya jadi wapres. Apa yang mau diselesaikan dari Joko Widodo? Masalahnya begini. Gue belum melihat dan ini lagi-lagi kita sudah kupas ya di dalam plan paper kita tentang wakil presiden. Betul. Masalahnya adalah peran wapres ini sama sekali nggak kelihatan. Nah itu. Jadi yang dikatakan bahwa dia merupakan simbol dari politik generasi muda saat ini,
Dan banyaklah hal-hal yang kita juga sudah ulas di plum paper kita ya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca bisa download di link di mana kita sudah di website kita tulis ya beberapa edisi dari plum paper kita. Wapres ini nggak kelihatan manifestasinya lagi-lagi. Pak Prabowo memang belum ada statement yang clear ya tentang bagaimana pemerintahan ke depan. Tetapi gue megang betul tuh apa yang beliau tulis di Newsweek lah. Ya. Setidak-tidaknya itu adalah materi tercatat gitu, dari apa yang menjadi pemikiran beliau sebagai presiden terpilih. Terlepas dari bahwa Wapres itu harus ikut presidennya gitu ya. Tapi sebagai tokoh politik harusnya wakil presiden ini juga punya manifesto gitu. Betul. Kita sama sekali belum melihat itu ya. Gimana sih menurut lu? Iya, sama. Kaitannya tadi dengan dalam tanda kutip ya, menyelesaikan Jokowi. Ya itu. Ketika memang Gibran ini sebagai wakil presiden terpilih. Ya. Ketika dia tidak punya manifesto, minimal kayak gini deh, dia dikesankan sebagai pemimpin yang mewakili anak muda. Harusnya itu bisa menjadi dasar manifesto dia. Ya. Apa yang mau dia bikin buat anak muda? Ya. At least di situ dulu deh, sebagai manifesto. Akhirnya dia nanti akan punya roadmap politik ke depannya, roadmap pemerintahan ke depannya. Apa yang mau dia kompromikan di lembaga kepresidenan dengan presidennya. Ketika yang ada hanya visi misi presiden. Ketika yang ada visi misi presiden, dia bisa tahu, Pak, ya udah saya mau ambil yang ini untuk bantu Bapak. Karena ini bagian dari jati diri saya sebagai anak muda, manifesto politik saya demikian. Di situ Gibran akan menjadi matters, akan menjadi penting. Ketika menjadi penting, konteks menyelesaikan Jokowi dari PDIP akan lebih terjal. Karena ada peran. Dan masalahnya juga tidak ada keterbukaan. Kan kita tahu ya, Pak Prabowo sudah berkali-kali kan, beberapa kali lah ketemu dengan Gibran gitu, pasca pemilu ya. Tapi kemudian tidak ada keterangan apapun. Iya. Basa-basi kayak gitu. Basa-basi juga enggak. Aduh, ini bahaya ya. Bukan bahaya lah. Artinya situasi di luar itu akan menjadi volatile jadinya. Betul, apalagi itu tadi di survei Kompas yang lu sebut tadi kan. Jadi kan ketika Jokowi itu dianggap sebagai punya kekuatan dalam konteks elektoral, toh survei Kompas itu membuktikan memang ada 54,3% responden mereka yang bilang akan ikut Jokowi dalam artian terpengaruh oleh kerabat-kerabat atau yang punya hubungan dengan Jokowi cakada nanti untuk dipilih. Tapi di survei yang sama juga dibandingkan dengan PDIP, itu ternyata lebih tinggi PDIP. Orang responden yang mau mencoblos yang diusung PDI. Perjuangan gitu. Ada 58, beda 4%-an. Iya, bedanya 4%. Yang mau ikut PDIP. Kalau yang ikut Jokowi tadi 54. Yang nggak mau ikut Jokowi? Yang nggak mau ikut Jokowi sekitar 30-an ya, 33 sekian. Iya, 32, sekian, hampir 33%. 33%. Ya. Artinya ada selisih tuh, 21%. Betul. Begitu 20 Oktober 21%-nya tuh bisa makin ciut tuh nanti. Iya. Dan kita nggak bisa lagi membayangkan Jokowi itu kampanye. Iya. Ya kecuali beliau mau kampanye ya. Kecuali beliau mau kampanye gitu. Iya. Ya makin menarik sih kalau itu jadi lucu gitu. Iya, dan beneran lucu ya. Beneran lucu kalau presiden yang baru aja pensiun, baru aja purna, kemudian beliau kampanye keliling gitu ya. Untuk kerabat-kerabat dekatnya. Untuk kerabatnya, untuk ya handai tolan yang maju sebagai calon-calon kepala daerah gitu. Ya artinya dalam posisi apa gitu ya, rumahnya apa, partai politiknya lah setidak-tidaknya. Ya kita tahu Pak SBY juga dulu campaign, beliau campaign buat pilkada 2013. Ya, dan jelas karena beliau punya rumahnya, punya partai gitu loh. Jadi kalau Pak Jokowi apa? Kampanye kemana ya? Kampanye artinya ya, dalam atas nama apa gitu? Atas nama partai apa gitu? Apakah mungkin panggilan moral untuk mendukung calon-calon tertentu misalnya? Ya, artinya gini, ketika Pak SBY kampanye untuk AHY di Pilgub DKI 2017, itu tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai Bapak mengkampanyekan anak. Tapi Ketua Umum Partai mengampanyekan kandidatnya. Betul. Jadi proper gitu. Jadi mendidik publik, mendidik orang gitu ya. Dan tidak membiarkan orang kemudian liar berimajinasi sendiri. Bahwa ini
kong kali kong apa. Nah itu tadi ketika dalam posisi yang kayak demikian, selucu itu ketika nanti terjadi. Terus dengan persepsi yang kayak begini, ketika Gibran tidak punya manifesto, lalu PDI Perjuangan mampu bertemu dengan Prabowo menjalin kerjasama strategis, nggak tahu bentuknya apa, artinya pertemuan aja. Iya. Apa tidak benar-benar menjadi lemdak dan yang selesai? Apa Gibran takut ya ngomong sama Pak Prabowo ya? Gibran ini kan jago medium Pak ya, maksud gua. Jago medium. Manggil roh. Jago memainkan web. Bagaimana nih? Jangan salah. Gue jangan sampai salah ini persepsi gue. Maksudnya medsos kan. Medsos, oke. Itu kan medium kan. Iya. Mediumnya tuh dia jago loh memanfaatkan beberapa medium di TV, internet, segala macam medium-medium untuk menyampaikan pendapat itu kan jago banget. Iya. Iya kan jago medium. Bukan medium. Oke. Bukan medium yang. Iya. Ya gue salah ngerti kalau gue kan nggak tahu maksud lo apa. Bener. Tapi lucu juga sih kalau dia begitu juga. Mungkin jago juga kan, biasa udah belajar ilmu ninja dari Naruto, nggak tahu ya. Cuman gitu. Menurut gue berarti harusnya dia bisa sih menyampaikan itu, manifesto itu. Dia bisa kayak jadi narsum di podcastnya adiknya. Podcast adiknya sendiri ya. Iya, terus ngomong gitu atau ya lewat akun Twitternya yang jutaan followers itu. Iya. Untuk menyampaikan ininya yang udah pasti didengar dong sama Pak Prabowo manifestonya ini, dan terutama lagi publik akan mengetahui dan publik juga akan tahu, oh nanti Gibran perannya sebagai wakil presiden akan membantu Pak Prabowo di bidang ini. Sebagai wajah pribadi Gibran sebagai anak muda itu juga akan menyelamatkan dia. Dia nggak akan cuman dalam tanda kutip dipandang sebagai yang selama ini terjadi, dipajang oleh Pak Jokowi untuk jadi Wapres selesai. Dan kenapa kita juga waktu menulis tentang One Gibran Policy di dalam pelam paper kita, karena kita tahu Mas Gibran itu tidak seperti yang diketahui kebanyakan orang, yang irit bicara dan sebagainya. Kita tahu ya bahwa Mas Gibran itu juga artikulatif gitu ya. Sebetulnya. He's a fast learner, pembelajar yang cepat. Artikulatif terhadap ide-idenya, tapi itu tidak terpampang kepada publik. Nah ini kan jadi orang jadi penasaran kan, kenapa gitu. Jadi kayaknya next episode kita harus mengupas tuntas pelam paper kita sendiri. Soal One Gibran Policy. One Gibran Policy itu karena ya ditunggu-tunggu, orang menunggu gitu. Ini Mas Wapres ini mau ngapain gitu. Kita kan mengenal istilah Mas Menteri ya, karena banyak menteri muda zaman Pak Jokowi. Iya, ada Mas Wapres. Sekarang ada Mas Wapres. Tapi kita tuh beragam juga ya. Tapi jangan manggil Pak Prabowo Mas Pres loh. Pak Prabowo cukup Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Sudah paling beliau adalah Bapak. Betul. Dan kita, tapi lucu dalam konteks Wapres itu. Dulu awal-awal reformasi kita punya namanya Bu Wapres. Mbak Wapres. Mbak Mega. Oh ya. Habis Mbak Wapres kita punya Kiai Wapres. Pertama Hamzahas. Iya. Oh itu dia Pak Wapres biasa sih. Hamzahas tuh sebutnya Pak Wapres. Pak Wapres ya. Habis itu Kak Wapres. Kak Wapres ya. Kak Yusuf Kala. Koleganya banyak yang nyebut kan Kak Ucu. Iya. Kan? Kak Ucu ya. Kan? Ini siapa? Yang ini kan Mas Wapres. Mas Wapres. Oh iya. Sebelumnya Kiai Wapres. Abah Wapres. Ya. Cukup beragam. Ya, jadi Mas Wapres ini harus say something gitu ya. Harus. Dan ya pasti ya Mas Gibran paham betul posisinya memang berada pada posisi yang diharapkan untuk kemudian bicara kepada publik. Kita mengulas Mas Gibran cukup serius di pelam paper kita. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik. Ya. Karena banyak particular thing yang menarik sebenarnya. Banyak sekali yang menarik. Jadi apa yang kita koreksi dari transisi kali ini? Turunkan tensi. Turunkan tensi. Kalau udah selesai aja. Gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Biar makin jelas gitu loh, governing mode ke depan itu kayak gimana. Iya. Tapi gue apresiasi sih sama Pak Prabowo yang dengan tidak adanya isu jabatan-jabatan menteri yang berlebihan itu, kita jadi bisa berbicara minimal menerkanya bukan soal siapa yang mengisi apa, tapi substansinya apa sih? Apa sih yang dipengenin? Iya. Tapi gue juga dengar gosip nih, katanya demi memperlancar fokus
urusan-urusan pemerintahan ke depan, Menteri Pertahanan akan diisi oleh orang baru. Waduh. Jadi supaya fokus, jadi apa namanya ya, tidak perlu ada di kabinet sampai Oktober. Menurut lo gimana gosip ini? Ini memang liar ya, tapi gue tidak mendengarnya secara sayup-sayup. Ini agak jelas, suaranya tuh agak jelas gitu, bahwa Pak Prabowo ya yang ingin Pak Prabowo sendiri. Yang itu nggak tahu. Tapi suara itu ada. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue, ini bukan tensi lagi nih. Iya. Mendidih namanya kalau begitu. Kalau itu namanya udah udah nggak bisa deskripsi ini gue nih. Oke. Udah bingung gitu. Ya benar. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Kalau itu sampai terjadi sih itu berarti puncak lah, panas itu. Itu panas tuh, mendidih itu beneran. Oke. Nah ini Pak calon presiden terpilih terus di-reshuffle. Iya, ya entah di-reshuffle atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri kan. Dua itu aja pilihannya. Ya, kalau gue jadi Pak Prabowo ya, mending gue fokus dulu. Mempersiapkan diri betul-betul gitu kan, daripada toh juga kan gue bisa nunjuk Menteri Pertahanan gue sendiri nanti gitu kan, rapat-rapat amat. Iya. Gitu. Ibaratnya begitu kan, ya, supaya gue lebih bisa fokus gitu. Kalau menurut gue sih Pak Prabowo justru nggak perlu mundur. Kenapa? Kalau itu secara citra politik jelek. Oh iya pasti. Makanya mudah-mudahan ini gosip yang gue dengar sayup-sayup lah ya, jadi tidak sampai kejadian. Dan kalau itu sampai kejadian, apalagi di reshuffle, ya yang harapan kita transisi ini akan dingin sih kayaknya. Jauh dari kata dingin sih. Mendidih. Itu udah nggak bisa dikoreksi lagi. Nggak bisa dikoreksi lagi. Itu harus reparasi total. Reparasi total itu. Sampai jumpa di koreksi selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe PSG Podcast. Pencet tombol like juga sama loncengnya. Biar terus terupdate konten-konten PSG Podcast. Dan baca juga plum paper kita. Kalau biar nggak bingung, ke Instagram kita aja deh. Ya. PSG Political Strategy Group. Nanti di situ ada linknya buat download plum paper penelitian kita. Thank you semua. Thank you.